Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya petugas kesehatan dari Puskesmas Sukadamai. Hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai hipotermia kepada warga di desa ini. Oke. Pertama nih, saya ingin menjelaskan apa itu hipotermia. Warga sini pada tahu nggak apa itu hipotermia? Enggak. Sini saya jelaskan ya. Iya. Hipotermia merupakan kondisi saat temperatur tubuh menurun drastis di bawah suhu normal, yaitu di bawah 35 derajat Celcius. Kondisi ini harus mendapatkan penanganan segera karena dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf dan fungsi pada organ lain dalam tubuh kita. Selain itu, kondisi ini juga dapat berujung pada kegagalan sistem pernapasan, sistem sirkulasi, jantung, dan kematian. Penyakit hipotermia ini penyebab umumnya terjadi karena paparan suhu dingin dan air dingin dalam waktu yang lama tanpa perlindungan yang cukup. Misalnya, berada terlalu lama di tempat dingin, jatuh ke kolam air dingin dalam waktu lama, mengenakan pakaian yang basah untuk waktu cukup lama. Suhu pendingin ruangan yang terlalu rendah, terutama pada bayi dan lansia, dan tidak menggunakan pakaian yang tepat saat mendaki gunung. Biasanya terjadi ketika anak-anak yang suka menanjak gunung. Oke, beberapa jenis hipotermia. Yang pertama, hipotermia ringan. Hipotermia ringan merupakan kondisi awal terjadinya hipotermia. Pada kasus ini, kondisi tubuh seseorang berada pada rentang 32 derajat hingga 35 derajat Celcius. Keadaan ini juga, gejala awalnya biasanya gejala yang timbul seperti tekanan darah tinggi, menggigil, pernapasan cepat, dan detak jantung yang sama cepat. Pembuluh darah menyempit, kelelahan, gangguan penilaian, dan kurangnya koordinasi. Kedua, hipotermia sedang. Ketika mengalami hipotermia sedang, derajat keparahan sedang kondisi suhu tubuh itu seseorang berada pada 27 Celcius hingga 32 Celcius. Gejala yang muncul pada hipotermia sedang dapat berupa detak jantung tidak teratur, pernapasan lebih lambat, tingkat kesadaran rendah, pupil melebar, tekanan darah rendah, dan penurunan rileks. Oke. Yang ketiga, hipotermia berat. Kondisi ini merupakan kondisi darurat di mana suhu tubuh seseorang berada pada rentang di bawah 27 derajat Celcius. Gejala yang ditunjukkan pada kondisi ini adalah kesulitan bernafas, pupil yang tidak reaktif, gagal jantung, edema paru, dan henti jantung. Pada kondisi ini, penderita harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis oleh dokter agar tidak menyebabkan kematian. Seseorang yang terserang hipotermia ringan dapat dipulangkan ke rumah setelah suhu tubuh normal kembali. Sedangkan seseorang dengan kondisi sedang hingga berat harus dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu melakukan observasi dan evaluasi lanjutan setelah kondisinya stabil. Beberapa gejala hipotermia antara lain berbicara cadel, bergumam, dan gagap. Kedua, bibir berwarna kebiruan. Ketiga, denyut jantung lemah dan tidak teratur. Keempat, kulit bayi dapat berwarna merah terang, dingin, dan tampak sangat tidak bertenaga. Kelima, mengantuk atau lemas, menggigil terus-menerus, merasa kedinginan, napas pelan dan pendek, penurunan kesadaran seperti kebingungan, pupil mata yang melebar, tidak dapat menghangatkan diri, tubuh menjadi kaku dan sulit bergerak. Beberapa faktor risiko hipotermia antara lain beraktivitas terlalu lama di tempat yang dingin seperti mendaki gunung atau berenang, mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kedua, kebiasaan tersebut biasa menyebabkan pembuluh darah melebar sehingga tubuh yang akan melepaskan panas yang tinggi dari permukaan kulit. Konsumsi obat-obatan tertentu seperti antidepresi,
Terus pengaruh penyakit tertentu yang mempengaruhi pengendalian suhu tubuh seperti anoreksi, nervosa, stroke, dan hipotiroidosis. Penyakit yang mempengaruhi memori, misalnya penyakit Alzheimer, karena tidak sadar dengan kedinginan atau tidak paham apa yang harus dilakukan. Usia bayi manula akibat kemampuan mengendalikan temperatur tubuh yang belum sempurna pada bayi dan menurun pada manula. Nggak mungkin dari penyampaian materi saya sampai situ. Ada yang dari warga ingin pertanyakan? Saya Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Isya. Saya ingin bertanya Iya. apa saja pengobatan pada hipotermia. Oke. Pertanyaan sangat bagus ya. Iya, makasih. Pertama, kita harus melakukan ketika kita memakai baju, kita harus segera melepas baju dan ganti baju yang basah dengan yang kering. Kedua, gunakan beberapa lapis selimut atau jaket untuk menghangatkan tubuh. Ketiga, berikan minum hangat yang tidak mengandung kafein. Keempat, hindari paparan angin dan udara. Kelima, pindahkan ke area yang dekat dengan sumber panas dan dapat berbagi panas tubuh. Kelima, hindari penggunaan panas secara langsung seperti air panas atau alas penghangat. Bagaimana, cukup jelas? Ya, Bu. Jelas sekali. Ya. Lanjut. Nah, kan. Kan. Lanjut. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Iya. Saya Bu. Iya, nanya apa? Apa saja upaya pencegahan hipotermia? Oke. Namanya siapa? Pencegahan untuk hipotermia, yang pertama, berpakaian tepat saat musim dingin. Kedua, ganti baju basah dengan baju kering segera mungkin. Ketiga, keluar dari air dingin secepatnya. Keempat, konsumsi kalori dan cairan yang cukup. 5, melakukan pengawasan lebih pada lansia dan anak kecil apakah dia sudah bisa dipahami atau tidak tentang mengenai hipotermia. Cukup jelas? Jelas. Ya. Itu ada kamu kan? Oke. Itu kalau kamu. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? Tidak ada. Oke, kalau begitu, jika kalian semua, saya akan memberikan kesimpulan dulu ya, ibu-ibu. Jadi, untuk ibu semua, jika ingin mengingatkan kepada kalian, jika kalian mengalami keluhan dan gejala seperti yang telah saya sampaikan tadi, maka segera melakukan pengobatan secepatnya untuk mencegah perkembangan hipotermia dan komplikasi. Segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Cukup sekian dari materi saya dan penyuluhan saya hari ini mengenai hipotermia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam kegiatan promosi kesehatan ini banyak kekurangan atau kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.